Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan Pak Rahman dalam pembelajaran tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Berapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Nanti anak-anak terima hasil pengerjaannya di rumah. Apakah nilainya cukup, baik, atau sangat baik. Untuk yang nilainya kurang baik atau perlu bimbingan, dimohon untuk belajar lagi, dan para orang tua kami mohon dengan hormat untuk dapat mendampingi anak-anak belajar. Semoga dengan sabar, sementara yang nilainya sudah baik atau sangat baik, tetap belajar dan pertahankan nilainya. Ya, baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang pembelajaran 1, subtema 1, tema 9. Pada tema 9 ini, yang merupakan tema terakhir dalam pembelajaran di kelas 5 semester 2 ini, ya, dengan judul benda tunggal dan benda campuran. Nah, apa itu benda tunggal, benda campuran? Kita lihat materinya. Gambar apa nih, nak? Ada yang tahu gambar apa? Ya, gambar mesin cuci. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, kita akan terbayang, ya, bahwa gambar ini merupakan sebuah iklan atau promosi yang dilakukan sebuah usaha atau bentuk usaha agar dapat meraih keuntungan. Ya, kalau iklannya seperti ini disebut dengan iklan media cetak. Ya, media cetak. Karena iklan itu ada media cetak, ada media elektronik. Kalau yang elektronik itu dibagi dua, ada yang visual, ada yang audio. Kalau yang visual seperti contoh televisi, ada iklannya, ada suaranya, ada gambarnya, orangnya bergerak, ya, itu namanya visual. Visual audio. Kalau yang audio, kalau kita mendengar sebuah iklan di radio. Nah, media cetak ini terdapat pada koran, majalah, dan bentuk-bentuk buku yang lainnya. Apa itu iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan sebuah barang atau jasa. Ya, sebuah barang atau jasa yang ditawarkan. Pak, bisakah misalnya bentuk jasa apa? Bentuk jasa iklan misalnya kalau kita lihat di media cetak, koran, dibutuhkan seorang karyawan. Itu iklan. Ya, dalam bentuk jasa. Kalau barang ini jasa ke barang ya? Ayo, ini dalam bentuk jasa. Ya, dalam bentuk jasa atau barang? Ayo, program dapat diatur. Ini dalam bentuk barang, ya, dalam bentuk barang, penjualan mesin cuci. Kalau jasa tadi adalah penggunaan tenaga manusia, baik tenaga maupun pikiran, ya. Jadi iklan itu apa? Cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang dan jasa. Itu adalah pengertian dari iklan, ya. Nah, ini adalah belajar bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar. Ada air.
Emas 24 karat. Nah, kalau kita punya emas ini, kaya kita ya. Banyak ini emas batangannya ini. Ini apa nih? Garam. Ya. Ini apa nih? Oh, terbalik Pak Rahman. Ini gula, ini garam. Ini dari batang tebu nih. Ya. Ini garam. Dari yang kalian lihat ini, ya, ini semua adalah benda-benda yang termasuk dalam zat tunggal. Kalau ada zat tunggal, berarti ada zat campuran. Nah, sebelum Pak Rahman lanjutkan, apa itu zat tunggal? Ada yang tahu? Ya, pada buku tema 9 itu sudah ada pengertiannya. Dibaca. Ada yang sudah ketemu? Pembelajaran satunya? Baik. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Artinya, zat itu hanya satu atau lebih, tapi bentuknya sejenis. Contoh, air, garam, gula, emas. Itu adalah zat tunggal yang komposisinya hanya sejenis. Kalau campuran, ya, beberapa materi atau zat tunggal. Artinya, zat tunggal ini dicampur air sama gula. Jadi apa nak? Air manis. Itu namanya campuran. Kalau buat teh, apa saja zatnya? Ada air, ada gula, ada pewarna. Tehnya sebagai pewarna. Buat susu, ada air, ada gula, ada susu. Itu namanya zat campuran. Nah, dalam zat campuran ini ya dibedakan menjadi zat campuran homogen dan zat campuran hidrogen. Homogen itu adalah zat campuran ya yang penyusunannya tercampur sempurna. Itu homogen. Pada zat homogen penyusunnya tidak dapat dibedakan. Air, garam. Air sama garam tuh kelihatan nggak pada saat dia tercampur? Tidak. Ya, tidak tercampur, tidak kelihatan. Nah, rasanya asin itu tidak kelihatan. Mana bentuk air, mana bentuk garam nggak kelihatan. Itu disebut dengan homogen. Artinya tercampurnya sempurna. Air sirup manis dengan warna. Kelihatan nggak mana gulanya? Tidak. Ya, tidak kelihatan. Makanya disebut dengan homogen. Ya, seperti itu. Nah, kalau hidrogen artinya pencampurannya tidak sempurna. Air dengan kopi. Nah, tidak sempurna. Kenapa? Karena berubah warnanya menjadi hitam. Ya, airnya ada, kopinya ada. Jadi tidak sempurna. Warnanya berubah menjadi hitam. Kalau ini antara garam dengan air kan sama-sama putih, itu nggak kelihatan tuh. Kalau ini airnya ada, kopinya ada. Air dengan tepung. Tercampur sempurna nggak? Enggak. Tepungnya tetap ada. Airnya juga ada sendiri. Walaupun dia menyatu menjadi sebuah makanan, ya, seperti ote-ote, tetap air tersendiri, tepung tersendiri. Itu namanya pencampuran hidrogen yang tidak sempurna. Ya, yang tidak sempurna. Nah, paham sudah nak ya? Antara campuran dengan campuran homogen dan campuran hidrogen. Ya, baik. Nah, sekarang tugas buat kalian. Sebelum mengerjakan tugas, para manulang materinya. Tadi yang pertama tentang iklan. Iklan itu apa? Penawaran barang atau jasa.
ya, penawaran barang atau jasa. Nah, iklan bisa berupa iklan media cetak atau iklan media elektronik. Iklan media cetak apa? Iklan media elektronik apa? Sudah tadi Pak Rahman jelaskan. Berikan contoh 4 buah zat tunggal. Tadi ada contoh-contohnya semua. Ya, ada contohnya. Ada zat campuran juga ada contohnya. Ini kalian kerjakan di buku kalian. Kalian foto ya. Nanti kirim pada classroom. Ya, kirim pada classroom. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, kita berjumpa pada lain waktu. Terima kasih, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.